Halo Pak Maju dan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menguraikan aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu Buddha dan masa Islam. Kita masuk dulu ke masa Hindu dan Buddha. Teori masuknya masa Hindu dan Buddha. Teori pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana adalah bahwa kepala-kepala suku yang ada di Indonesia terkesan untuk belajar agama Hindu, sehingga mereka mengundang para Brahmana dari India untuk mengajarkan agama Hindu. Nah, yang kesatria itu orang-orang yang kalah dalam peperangan sehingga mereka meninggalkan India lalu menetap di Indonesia. Teori Kia Waisya itu orang-orang India yang berdagang lalu ke Indonesia membawa budaya-budaya dari agama mereka itu. Kalau Sudra adalah kaum Sudra yang meninggalkan India lalu menetap di Indonesia. Nah, sedangkan yang teori arus balik menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia berperan aktif dalam penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Bangsa Indonesia mengenal Buddha Hindu melalui berbagai aktivitas, salah satunya melakukan perdagangan di India berhubungan dengan kaum Brahmana di sana. Ada juga yang membawa pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia sekembalinya. Lalu kita pertama-tama masuk ke Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai awalnya ada pada abad keempat, lokasinya di tepi Sungai Mahakam. Lalu mereka aktif dalam pertanian, peternakan, sapi, dan perdagangan internasional. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara ada pada abad keempat hingga abad ketujuh, aktif dalam pertanian dan perdagangan. Yang ketiga, Sriwijaya ada pada abad ke-7 hingga ke-13, aktif dalam nelayan, pelaut, dan pedagang hasil bumi. Yang keempat, ada pada abad ke-8 hingga ke-10, aktif pada pertanian, perdagangan, kerajinan tangan, itu penghasilan. Yang kelima adalah Singasari, aktif pada abad ke-13, aktif pada pertanian dan perdagangan maritim. Yang keenam, Majapahit ada pada abad ke-13 hingga ke-16, aktif pada pertanian, agraris, dan perdagangan maritim. Sekarang kita lanjut ke yang masa Islam. Penyebaran masa Islam. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang pertama dan utama. Kedua, pernikahan, pedagang-pedagang asing Islam menikah dengan perempuan pribumi. Yang ketiga, ada pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu sarana para ulama dan mubalik untuk menyebarkan agama Islam. Yang keempat, ada tasawuf. Ajaran tasawuf banyak ditemukan dalam babat dan hikmat masyarakat setempat. Tasawuf mudah dipahami oleh masyarakat yang masih berorientasi pada kebudayaan Hindu Buddha. Kelima, ada dakwah. Dakwah digunakan oleh para wali untuk menyebarkan agama Islam. Para wali dikenal memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Yang keenam, ada kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar ajaran Islam. Kita masuk ke kerajaan Islam yang pertama. Kerajaan Samudra Pasai ada pada abad ke-13 hingga ke-16, aktif pada perdagangan maritim internasional. Kedua, ada Aceh ada pada abad ke-16 hingga ke-17, aktif pada ekonomi maritim dan perdagangan lada. Yang ketiga, ada Demak ada pada abad ke-15 hingga ke-16, aktif pada perdagangan maritim dan agresi pertanian yang maju. Yang keempat, ada Mataram Islam ada pada abad ke-16 hingga ke-18, aktif pada bertani, perdagangan, dan industri rumah tangga. Kelima, ada Banten ada pada abad ke-16 hingga ke-17, aktif pada maritim dan perdagangan internasional. Yang keenam, ada Goa dan Talak ada pada abad ke-16 hingga ke-17, aktif pada perdagangan internasional, pelayaran, pembuatan kapal pinisi, dan pertanian. Yang ketujuh dan terakhir, ada Ternate dan Tidore ada pada abad ke-15 hingga ke-17, aktif pada pelayaran, bertani, serta kerajinan tangan.
Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon dimaafkan kesalahan saya. Terima kasih.